Pada video ini, Anda akan mempelajari kerangka layout halaman web yang benar, mulai dari struktur semantik, teknik CSS modern seperti Flexbox dan Grid, hingga responsivitas, aksesibilitas, dan pola layout yang umum dipakai di industri. Di akhir sesi, Anda akan mampu menyusun layout yang rapi, fleksibel, dan siap produksi. Dengan Anda menonton video sampai akhir, semoga kita menerima manfaatnya bersama. Anda dapat mendukung saya dengan subscribe channel, klik tombol suka dan berikan komentar di kolom komentar. Konsep inti layout. Layout adalah cara mengatur posisi dan hubungan antar elemen agar konten mudah dipahami. Dua pilar yang wajib, struktur semantik untuk makna, dan CSS untuk presentasi. Kita utamakan teknik modern, Flexbox untuk tata letak satu dimensi, dan CSS Grid untuk dua dimensi. Float hanya untuk kasus khusus dan warisan lama. Ini adalah contoh diagram layout sederhana. Seperti yang Anda lihat, dalam layout ini terdiri dari beberapa elemen yang tersusun yaitu header, nav, main, aside, dan footer. Struktur semantik dasar. Gunakan elemen semantik agar dokumen mudah dinavigasi oleh pembaca layar dan mesin pencari. Header, nav, main, section, artikel, aside, dan footer. Sertakan skip link untuk aksesibilitas, serta atribut lang dan meta viewport untuk perangkat bergerak. Perhatikan contoh penulisan kode dan hasilnya berikut ini. Box model dan unit yang tepat. Sebelum mengatur layout, pahami CSS box model, konten, padding, border, margin. Atur box sizing, border box agar lebar elemen mencakup padding dan border. Untuk unit, gunakan kombinasi persen, rem, dan unit viewport VW atau V. Gunakan klaim untuk skala yang adaptif. Flexbox, satu dimensi. Flexbox sangat ideal untuk menyusun baris atau kolom, navbar, media objek, atau pricing tabel sederhana. Properti kunci, display, flex, gap, justify content, align items, flex wrap, flex, grow string basis. Berikut ini contoh kodenya. Untuk kart yang rapi dan membungkus otomatis, kombinasikan flex wrap dan minimal. CSS Grid, dua dimensi. CSS Grid unggul untuk layout kompleks yang butuh kontrol baris dan kolom sekaligus, magazine layout, dashboard, atau galeri. Gunakan grid template column, grid template areas, dan fungsi seperti repeat, min-max, auto-fit, auto-fill. Berikut adalah contoh kode dan hasilnya.
Untuk galeri responsif tanpa breakpoint tetap, gunakan auto fit dengan min-max. Responsif dan media keris. Responsif artinya layout beradaptasi pada lebar layar. Mulai dari mobile first, tulis gaya untuk layar kecil, lalu perluas dengan media keris. Gunakan range sintaks modern untuk keterbacaan. Berikut adalah contoh kodenya. Anda juga bisa manfaatkan kontainer keris untuk mengubah gaya berdasarkan lebar kontainer, bukan viewport. Pola layout umum. Mari lihat 3 pola yang sering digunakan. Aksesibilitas dalam layout. Pastikan struktur semantik konsisten. Berikan landmark roles secara implisit melalui teks semantik. Sediakan skip link. Jaga urutan tab yang logis, serta kontras warna yang memadai. Hindari tata letak yang hanya mengandalkan warna untuk membedakan bagian. Gunakan kurang dari main lebih besar dari hanya sekali per halaman. Heading berurutan, H1, H2, H3. Teks link deskriptif. Bukan, klik di sini. Jangan mengunci tata letak pada tinggi tetap. Studi kasus mini, landing page sederhana. Kita gabungkan semuanya, hero, fitur 3 kolom, testimoni 2 kolom, dan footer. Perhatikan contoh kode dan hasilnya berikut ini. Optimasi dan praktik baik. Susun hierarki visual dengan ukuran huruf, spasi, dan kontras. Gunakan gap ketimbang margin antar anak untuk layout berbasis flex atau grid. Hindari magic number, manfaatkan klaim dan variabel CSS. Pastikan gambar responsif, dan pertimbangkan search set atau CSS. Uji dengan keyboard only dan mobile viewport. Kesalahan umum yang perlu dihindari. Menggunakan banyak div tanpa semantik yang jelas, divitis. Layout masih bergantung pada float untuk kolom modern. Meletakkan tinggi tetap pada konten dinamis sehingga memotong isi. Lupa meta viewport, sehingga skala di ponsel kacau. Tidak menyediakan skip link dan struktur heading yang benar. Selamat, Anda telah mempelajari pondasi layouts HTML, semantik,
Flexbox, grid, responsif, dan aksesibilitas. Praktikan pola yang kita bahas, dan Anda akan mampu membangun layout yang konsisten, scalable, dan profesional. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam belajar coding.